Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayat ini menggambarkan tentang karakteristik seorang mukmin dan masyarakatnya. Jadi karakteristik ayat ini adalah menjelaskan tentang seorang mukmin dan tipologi masyarakat yang disebut dengan masyarakat orang-orang yang beriman tersebut tadi, yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam tentu saja. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayatnya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara satu dengan yang lain. Jadi persaudaraan di dalam Islam itu diikat oleh nilai akidah, nilai keimanan, dan ikatan persaudaraan itu lebih kuat daripada ikatan darah. Jadi keimanan menjadi fondasi penting di dalam membangun sebuah masyarakat. Apa sebabnya? Karena aspek yang berikutnya adalah ketika Allah menggambarkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kita bisa lihat bagaimana bentuk ikatan persaudaraan dalam Islam itu dengan menggunakan kata ikhwah, kata saudara, di mana bentuk kata itu di ujung kata ikhwah itu ada tak marbutah. Tak itu berbentuk bulat, dia ada titik dua di atasnya. Dalam konteks semiotik, ilmu tentang tanda, maka kata ikhwah yang taknya adalah bentuk kata marbutah itu dan bulat dia, maka ikatan persaudaraan itu adalah sangat kuat sekali. Sehingga dengan demikian maka ikatan di dalam keberimanan kepada Allah, ikatan dalam Islam itu sangat kuat, lebih kuat daripada ikatan darah. Oleh karena itu maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aspek ini? Yaitu fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaiki kondisi keadaan saudaramu itu. Artinya apa? Seorang mukmin, seorang muslim mesti peduli dengan yang lainnya. Sebelah kiri dan kanannya, depan dan belakangnya, mungkin atas dan bawahnya. Dia mesti tahu apa yang terjadi dengan ruang lingkup yang ada di mana dia berada. Kenapa? Karena kewajibannya adalah untuk memberikan islah, untuk memperbaiki kondisinya. Kondisi siapa? Kondisi saudaranya. Kalau ada seorang di tetangganya yang tidak makan, maka dia harus kemudian mengislahkannya, memperbaikinya, memberinya makan, menolongnya, membantunya. Kalau kemudian ada kemaksiatan yang ada di sekeliling ruang lingkup kehidupannya, maka dia harus perbaiki itu agar tidak terjadi kemaksiatan tersebut tadi. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu peduli dengan lingkup yang ada di mana dia tinggal. Nah, oleh karena itu maka Allah nyatakan fa'aslihu baina akhawaikum. Perbaiki kondisi keadaan saudaramu itu. Nah, wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Lagi-lagi kata takwa juga menjadi kata kunci. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan konsisten di dalam menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan tersebut tadi. Nah, kalau itu kemudian terangkum dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, dalam konteks masyarakatnya, di situ ada takwa, maka tentu saja Allah janjikan dalam konteks tadi, Allah akan turunkan rahmatnya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada masyarakat tadi. Jadi rahmat Allah itu akan ada jika satu, tipologi masyarakatnya adalah mukmin, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, refleksi dari keimanan itu direfleksikan dengan saling menolong, saling membantu kawannya, saudaranya yang lainnya. Yang ketiga, artinya kalau gitu ada kepedulian sosial. Yang ketiga, dibangun masyarakat itu dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu menjadi sangat penting sekali, sehingga dengan demikian maka rahmat Allah akan Allah turunkan dalam tipologi masyarakat yang seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, 12,
maka akan nampak lebih jelas lagi. Apa itu? Kewajiban seorang mukmin untuk tidak mengolok-olok saudaranya yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, yang berikutnya adalah tidak boleh seorang mukmin itu dia melakukan untuk menghinakan saudaranya yang lain. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela. Mencela ada sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian jangan kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak sepantasnya yang disandang oleh seseorang, mulai dari anjing misalnya, mohon maaf, sampai zebra, tengah-tengahnya ada kata monyet. Nah, itu tidak dibolehkan untuk kemudian dikemukakan dalam konteks memanggil seorang satu dengan yang lainnya dengan kata-kata itu. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran menutupnya, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau nggak bertobat dari melakukan perbuatan itu, maka mereka termasuk dalam kategori orang yang zalim. Ayat ke-12 lebih jelas lagi, yaitu apa? Jauhi oleh kalian suuzon, tidak berprasangka kepada yang lainnya, hindari suuzon, berburuk sangka, kemudian tidak mencari-cari kesalahan saudaranya, dan kemudian yang ketiga adalah tidak buka aib-aib saudaranya. Kalau itu kemudian dilakukan, apakah ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum? Apa kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Tentu fakarihtum, kalian benci karenanya. Maka kita tidak mau tentu saja untuk melakukan itu, karena kita benci perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah tutup dengan kalimat wattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Allah masih beri kesempatan kita untuk bertobat dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu maka sahabat rahimakumullah, Allah akan turunkan rahmatnya kalau kita saling membantu satu dengan yang lain. Kata orang sudah bilang, silih asah, silih asih, silih asuh, silih geringkeun, sehingga rahmat Allah akan Allah turunkan dalam kondisi masyarakat yang berada pada nilai dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah Mahid TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antaranya adalah Inspirasi Ramadan menjelang berbuka puasa, Inspiring Talk, Tanya Ustadz, dan berbagai macam program lainnya. Stay tune terus, jangan lupa untuk like, comment, and share Mahid TV. Mahid TV, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.